Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan sahabat-sahabat dimanapun juga berada. Dunia persilatan permedsosan kembali geger sahabat ya. Setelah sempat menghilang, Dokter Tipa tampil, dan ketika dia tampil ada dua hal yang Dokter Tipa klarifikasi. Yang pertama itu terkait soal Rismon Sianipar yang menurutnya dia ditipu oleh Rismon Sianipar sahabat. Yang kedua, membantah secara tegas bahwa dia ingin RJ. Dan tentu hal ini semakin rumit ya kedengarannya, karena sebelumnya sebagaimana yang saya Andi Aswam pernah mengeluarkan satu pernyataan secara tersirat bahwa ada yang meminta difasilitasi RJ ke Solo, dan hal itu mengarah ke Dokter Tipa. Oleh sebab itu, bantahan Dokter Tipa ini kemudian membuat Andi Aswam geram dan memperlihatkan chat WhatsApp yang memang nomor WhatsApp itu menurut Dokter Tipa bukan nomornya, tapi di situ tertulis atas nama Dokter Tipa, dan itu jelas sekali bagaimana paparan daripada Andi Aswam. Nah, hal yang paling membuat kita kaget lagi karena para tabas membongkar bahwa Dokter Tipa itu pernah sampai 5 hari di Solo menunggu jadwal untuk ketemu dengan Pak Jokowi, tapi Pak Jokowi menolak sahabat. Nah, tentu yang menjadi pertanyaan di sini, kira-kira siapa yang benar dari kedua atau ketiga orang ini? Apakah Dokter Tipa yang benar atau Andi Aswam dengan para Abbas? Ataukah ini memang adalah upaya keras dari tim Pak Jokowi untuk membunuh karakter Dokter Tipa supaya sudah tidak ada lagi orang yang mau mendengar coletehannya? Nah, untuk lebih dalam, sebelum kita lanjut, kita mau dengar dulu bagaimana pernyataan Dokter Tipa dan seperti apa pernyataan Andi Aswam dan para Abbas. Ini dia, sahabat. Jadi saya, Mas Roy, ini termasuk orang yang ya secara terus terang saya katakan tertipu begitu ya, tertipu begitu. Karena yang bersangkutan ini menyatakan diri sebagai dokter lulusan Yamaguchi, bahkan menyertakan ya gelar lengkap ya itu di KTP, yang dimana KTP itu kami juga punya fotokopinya. Bagi kita itu Dokter Tipa itu nggak penting gitu. Justru saya dapat informasi 5 hari dia di Solo tidak diterima oleh Pak Jokowi gitu. 5 hari. Jadi Dokter Tipa, kamu jangan terlalu banyak bicara ya. Kita hanya menerima RJ daripada Pak Rismon Sianipar. Nah, jadi kalau bagi tim relawan Dokter Tipa itu kita anggap kayak butiran debu saja. Ibaratnya Rismon ini adalah memegang payung di saat hujan. Ketika Rismon sudah KO, mereka kebasahan semua. Nah, kalau orang udah basah kuyup dan tenggelam, ya begitulah. Kemudian ditolak RJ-nya, kemudian dia mengatakan menyerang terus Pak Jokowi, itu hanya gayanya saja. Tapi yang jelas sedikit lagi mereka akan KO. Saya kira jelas sahabat ya. Jadi memang kelihatan bahwa para Abbas dan Andi Aswam ini tidak main-main. Bahkan mereka mengklaim bahwa Dokter Tipa sudah 5 hari di Solo menunggu restu Jokowi, namun berujung penolakan sahabat. Artinya secara hukum saya kira ini memang menarik. Mengapa? Karena RJ ini bukan sekedar damai di bawah tangan. Sebab secara yuridis restoratif justice atau yang biasa kita sebut dengan RJ itu, dalam kasus penghinaan atau sengketa informasi publik harus sesungguhnya didasarkan pada kesepakatan sukarela tanpa paksaan. Artinya jika salah satu pihak itu merasa dijebak melalui pembongkaran chat pribadi, maka saya kira esensi keadilan restoratif justice itu hilang. Pakar hukum sering menyebutnya bahwa ini adalah trial by press, di mana opini publik digunakan untuk mengunci posisi hukum seseorang sebelum masuk ke persidangan sahabat. Tentu bagi Andi Aswam ya wajar saja kalau kemudian membongkar chat WhatsApp itu. Nah, sekalipun sesungguhnya kalau kita melihat ya bahwa yang namanya chat pribadi ini kenapa harus dibawa ke ruang publik,
Saya kira ini bukan soal benar atau salah, tapi ini soal power play. Artinya dalam perspektif sosial dan politik, sosiolog melihat bahwa fenomena ini sebagai degradasi ruang privat. Nah, di era digital yang namanya data pribadi seperti chat WhatsApp itu menjadi senjata mematikan untuk meruntuhkan wibawa lawan. Artinya secara psikologi politik, langkah Andi Aswan maupun Farhad Abbas itu bertujuan saya kira menciptakan narasi bahwa sang pejuang Dr. Tipa ya, yang selama ini kan selalu menganggap dirinya sebagai pejuang, sebenarnya menyerah di balik layar, sahabat. Ini adalah merupakan teknik karakter assassination, ya, artinya ya pembunuhan karakter. Jadi Dr. Tipa ini sengaja dibunuh karakternya untuk memutus dukungan basis massa Dr. Tipa yang memang selama ini menganggapnya vokal dan tidak kenal takut. Dan pada akhirnya dengan momentum ini saya kira mata seluruh rakyat Indonesia melihat ya bahwa betapa Dr. Tipa ini selama ini yang kita kenal tidak ada takutnya. Justru apa yang terjadi, dia rela lelah berdasarkan pernyataan Farhad Abbas bahwa 5 hari di Solo menunggu, bahkan ngemis-ngemis lewat chat sekalipun chat itu disanggah bahwa itu bukan nomornya dan seterusnya. Wallahu alam lah, yang jelas publik tahu bahwa ini adalah merupakan pola yang dilakukan oleh Andi Aswan dengan adanya chat ini sebagai pola untuk mendegradasi Tipa yang seharusnya kalaupun tidak didegradasi ya dengan sendirinya sudah terdegradasi, sahabat. Sebab itu tidak tanggung-tanggung kalau kita mendengar pernyataan dari para Abbas. Untuk Roy dan Tipa ini sudah tidak ada lagi RJ, dalam artian pintu itu sudah tertutup. Nah, jika benar demikian, maka kita sedang menuju ke babak baru, yaitu pertempuran di meja hijau yang murni konfrontatif, tidak ada lagi basa-basi silaturahmi di sana. Oleh sebab itu sahabat-sahabat sekalian, melihat daripada sinyal yang terjadi antara dua kubu ini, sepertinya memang tidak ada pilihan lain bagi Dr. Tipa maupun Roy Panci beserta para pengacaranya untuk menyiapkan saja data-data apa yang harus disampaikan nanti di persidangan. Apalagi kalau Rismon datang menjadi saksi ahli Pak Jokowi, aduh ini semakin luar biasa lagi, karena kita tahu bahwa buku yang mereka ciptakan itu dominan adalah tulisan Rismon Sianipa. Artinya bisa dibayangkan bahwa memang posisi Roy Panci di sini betul-betul terpojok, sahabat ya. Dan saya yakin, saya tidak enak saja mengatakan bahwa persidangan ini hanya formalitas saja untuk menghukum mereka. Karena pada prinsipnya memang mereka dia akui atau tidak, dia memang bersalah dalam konteks ini. Artinya mereka berdua pasti tahulah takaran-takarannya apa yang mereka lakukan selama ini. Hanya saja memang karena faktor ego dan boleh jadi juga karena ada dosakan yang membuat dia harus mempermalukan Pak Jokowi. Karena kita tahu memang bahwa dari dulu banyak pengamat, khususnya pengamat-pengamat yang tidak pro dengan Pak Jokowi, bahwa pasca Pak Jokowi menjadi presiden dia akan menjadi orang yang tidak dihitung, apalagi dia dianggap tokoh politik yang tidak memiliki partai politik. Sehingga memang upaya sistematis yang terjadi dari dulu sampai hari ini itu betul-betul membuat kita sadar bahwa ini adalah merupakan upaya pembunuhan karakter setelah mereka gagal mengalahkan Pak Jokowi di Pilpres dan gagal menurunkan Pak Jokowi di tengah jalan. Dia berupaya agar Pak Jokowi ini di mata masyarakat layaknya seperti sampah masyarakat yang tidak memiliki nilai. Tapi pada akhirnya Tuhan itu kan tidak tidur, sahabat ya. Dan kita lihat sendiri bagaimana efeknya. Artinya ya siap-siap saja Dr. Tipa dan Roy Suryo ini meradan nanti di penjara. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.